Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan saat melakoni laga perempat final Piala Asia U23 melawan Korea Selatan. Di mana pertandingan ini baru saja selesai pemirsa dengan adu penalti. Karena Indonesia versus Korea Selatan ini sebelumnya mendapatkan skor imbang 2-2. Dan kemudian kemenangan Indonesia ditandai dengan tendangan Pratama Arhan saat melakoni babak adu penalti. Pemirsa, inilah suasana dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 yang mana Indonesia unggul melalui adu penalti. Garuda Muda pun berhasil menumbangkan Taeguk Warriors. Pertandingan ini pemirsa telah dimulai sejak dini hari tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan baru saja rampung beberapa menit yang lalu karena pertandingan harus diperpanjang dan juga dilanjutkan dengan adu penalti di mana dengan hasil Indonesia unggul. Timnas Indonesia akhirnya berhasil melaju ke babak 4 besar atau semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Duel Indonesia versus Korea Selatan ini begitu penting pemirsa menjadi penentu di mana semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihelat pada 29 April mendatang. Dan tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa, Timnas Indonesia 2 kali unggul lebih dulu. Adalah gol Rafael Struwijk di menit ke-15 yang membawa Indonesia unggul 1-0. Namun Korea Selatan berhasil mengubah skor menjadi imbang 1-1 melalui gol bunuh diri Komang Teguh di menit ke-45. Indonesia pun kembali unggul pemirsa saat injury di babak pertama melalui gol kedua Struwijk. Indonesia menutup babak pertama dengan skor 2-1. Di babak kedua, Korsel pun kembali mencetak gol. Kali ini tendangan Jong Sang-bin mengubah skor menjadi imbang 2-2. Laga pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Setelah di babak perpanjangan waktu, laga juga berakhir imbang 2-2. Akhirnya laga dilanjutkan ke babak adu penalti pemirsa. Dan di babak adu penalti ini, eksekusi penalti Pratama Arhan memastikan Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti dengan skor 10-11 untuk Indonesia. Timnas Indonesia sukses tumbangkan Korea Selatan saat melakoni babak perempat final Piala Asia U23. Kemenangan ini sekaligus memuluskan langkah Garuda Muda ke babak semifinal gelaran tersebut. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami Sekjen PSSI Yunus Nusi. Halo Pak Yunus, langsung dari Doha, Qatar. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak. Halo Pak Yunus, sudah bergabung bersama kami? Ya Pak Yunus, bagaimana Anda kemudian melihat Garuda Muda ini berhasil mengalahkan Korea Selatan di laga perempat final ini? Pak Yunus, bagaimana suasana di sana setelah Indonesia dipastikan menang lewat adu penalti? Terima kasih.
Halo Pak Yunus. Baik pemirsa, kami masih akan mencoba untuk kembali menghubungi narasumber kami, Sekjen PSSI Yunus Nusi, terkait dengan Timnas Indonesia yang dipastikan menuju ke semifinal Piala Asia U23. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan hasil pertandingan pada malam hari ini, kami akan membahasnya bersama dengan Exco PSSI Arya Sinulinga. Halo, selamat pagi Bang Arya. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Senang sekali kita pagi ini. Halo Bang, nampaknya ini lagi di tempat nobar ya Bang. Gimana nih melihat kemenangan dari Garuda Muda? Dipastikan menang melawan Korea Selatan. Lebih seru daripada drama Korea ini, drakor. Ya, gimana Bang suasananya di sana? Sudah dipastikan Indonesia lolos ke babak semifinal? Ya, ini kita satu hal kita sangat senang balik hari Minggu karena ternyata pertandingan kita hari ini kita bisa mengimbangi bahkan bisa mendominasi permainan gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa kedudukan tadi sempatnya 2-1 juga. Terima kasih, kami ke ruang ganti anak-anak akan menyampaikan ucapan terima kasih bersama Ketua Umum dan Duta Besar. Kami akan ke ruang ganti. Alvin. Akan kami sampaikan salam hangat rekan-rekan, teman-teman, keluarga besar sepak bola Indonesia. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Mohon izin, mohon maaf. Kami akan ke ruang ganti timnas andalan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa terus-menerus. Pada tanggal 29 timnas kita akan bertanding lagi. Terima kasih. Dadah, salam sepak bola. Terima kasih. Baik, Pak Yunus masih bergabung bersama kami ya. Jadi terkait dengan pertandingan hari ini mungkin bisa Anda sampaikan sedikit bagaimana kemudian apresiasi dan melihat performa dari Garuda Muda sehingga berhasil mengamankan posisi di semifinal? Baik pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan hasil pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Piala Asia U23 bersama Exco PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, kami kembali ke Anda. Bagaimana Anda tadi melihat Indonesia ini bisa dikatakan mendominasi permainan pada malam hari ini meskipun di babak pertama tadi sempat terlihat ditekan oleh timnas Korea Selatan. Bagaimana Anda menilai sepanjang permainan ini? Ya, permainan kita seperti biasa kadang-kadang gugup di awal-awal 5-10 menit awal ya. Tapi setelah itu teman-teman kita, timnas kita, anak-anak muda kita ini memang yang squadnya kemarin mengalahkan Jordania juga sehingga mereka bisa pulih di menit ke-10 ya. Menit 10 udah bisa pulih sehingga jangan heran dia kemudian bisa mereka mencetak gol berikutnya gitu. Dan kemudian juga habis itu mereka juga seri tapi di waktu yang lewat tuh dia 2-1 juga. Jadi kemudian babak berikutnya kita tahu bahwa pasti Korea dengan posisi 2-1 di babak kedua mereka pasti mencoba untuk menyerang total juga dan akhirnya berhasil juga serangan mereka walaupun kita tahu gol terakhirnya bagi mereka gitu ya. Dan tapi paling tidak kelihatan bahwa mental anak kita sangat bagus gitu ya. Mental pemain kita sangat bagus dan juga strategi dari pelatih kita Sintayong juga cukup baik. Jadi ini ikan bahwa dari pemain yang sangat baik dengan mental yang sangat baik dan tambah dengan strategi yang sangat baik akhirnya menghasilkan yang sekarang dan mental tersebut diuji juga ketika kedudukan penalti. Kita tahu dengan kedudukan penalti tadi betul-betul uji mental. Kita yang menonton aja sangatnya bukan main, apalagi yang tendang bola ya. Dan terbukti mereka tadi cuma gagal 1 gitu ya. Dan Hernando juga tadi berhasil menggagalkan 2 gol, 2 serangan. Jadi
saya rasa mental betul-betul kuat, dan berikutnya kita harus langkah lebih jauh nih. Karena kita tahu langkah kita berikutnya adalah bagaimana, karena udah sangat dekat nih kita. Tinggal 50% lagi kita tinggal masuk ke Olimpiade. Ini sejarah betul bagi kita, karena ini saya udah sejarah, apalagi nanti kalau kita bisa mencapai 3 besar, maka kita bisa Olimpiade. Jadi berikutnya kita lah masuk Olimpiade, ini harus dikejar oleh kita semua gitu, karena ternyata kita sudah bisa dalam level yang sangat baik di usia 23 ini gitu, Mbak. Artinya cukup meyakinkan ya Bang Arya hasil dari pertandingan pada hari ini, meskipun cukup panjang, ini harus sampai ke babak adu penalti, tapi memang bagaimana performa dari Garuda Muda ini tidak meragukan. Dan kalau kita melihat Bang Arya di pertandingan selanjutnya di semifinal ini, Indonesia, kita masih menunggu hasil pertandingan antara Saudi dan juga Uzbekistan. Nah, bagaimana Anda melihat Indonesia bisa tampil di semifinal nanti? Ketika mereka ini kan kedua-duanya kan satu Arab Saudi, permainan Timur Tengah, Uzbek juga dia setengah Eropa tapi setengah juga Timur Tengah. Tapi kita lihat nanti, karena kita udah pernah bertanding lawan Qatar, kemudian kita pernah bertanding dengan Yordania, dan cukup bagus di lawan Yordania. Kemudian ketika kita lawan Australia juga cukup baik ya. Ini saya rasa modal yang kuat. Mau Arab Saudi maupun Uzbek, kita sepertinya ada modal kita untuk kesana gitu. Ada modal kita untuk melawan mereka gitu. Jadi optimisme harus kita bangun, dan mudah-mudahan kita punya target mencapai Olimpiade itu bisa tercapai. Ini akan sejarah bagi bangsa kita gitu. Kalau kita bisa masuk ke Olimpiade, Mbak, gitu, Mbak. Oke, ini menjadi sejarah yang kita nantikan bersama ya Bang Arya, bagaimana semifinal ini membuka pintu yang lebih luas lagi untuk Garuda Muda bisa melaju ke Olimpiade. Bang Arya, kita tahan dulu perbincangan karena saat ini kita akan melihat bagaimana suasana nonton bareng yang dilakukan di beberapa kota lainnya, di mana timnas Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23. Dan laga ini pemirsa menjadi tontonan yang sangat menarik, terutama bagi masyarakat di dalam negeri. Untuk melihat kemeriahan nonton bareng timnas Garuda Muda, kita sudah terhubung dengan Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara, dan Sabago Visasa dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Medan terlebih dahulu. Edi, bagaimana suasana nobar di sana? Nah, dapat saya gambarkan, Marcel, di sini suasananya sangat meriah. Waktu tadi saat peluit dibunyikan, semua supporter yang ada di sini berteriak mendukung timnas Indonesia yang bertanding melawan Korsel. Nah, kemudian penonton bareng terjadi di Medan ini pertama kali dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Nah, kegiatan menonton bareng ini juga digelar di semua kafe yang ada di Jalan Alat ini. Nah, untuk seperti apa kemeriahannya, kita dapat bergabung dengan teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman. Let's go. Let's go my boy. Indonesia. Bang Reski, gimana Bang pertandingan hari ini Bang? Wah, cukup menarik ya. Kita lihat dari babak pertama dan kedua, terus kemudian dilanjut dengan adu penalti, kita sempat deg-degan juga ya. Arhan Fikri tadi sampai akhirnya penyelamatan terakhir dari Arhan Pratama dan juga Hernando Ari. Kenapa Bang memilih nonton bareng Bang sama teman-teman yang dari sini Bang? Iya, kita sama-sama tahu antusiasme kalau udah tensi tinggi ya, kalau udah timnas main ya. Apalagi ini bakal tercetak, sudah tercetak sejarah pertama bahwasannya Indonesia lolos Piala Asia, bahkan target STY sendiri, Sintayong sendiri sampai semifinal ya. Jadi siapa sih yang nggak mau nunggu ya kan? Harapan kita untuk timnas Indonesia Bang? Kalau harapan kita sebenarnya yang pertama untuk Piala Asia harus juara ya. Harus juara. Kalau udah semifinal harus juara. Nggak bisa. Tapi untuk kedepannya, apalagi kita tahu dan dengar bahwasannya STY baru diperpanjang kontrak sampai 2027. Kita berharap progres yang dilakukan Sintayong ke depannya, ya ini sudah cukup bagus dan kalau bisa ditingkatkan lagi. Betul. Itu yang paling utama sebenarnya. Bang Rizky, terima kasih. Marcel, beginilah kemeriahan yang ada di Medan. Semuanya mendukung dan sangat mendoakan
kapan sekali Indonesia dapat melaju ke langkah selanjutnya, karena ini adalah sejarah bagi Indonesia dapat maju melangkah menuju semifinal Piala Asia U23. Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi dari Medan, Sumatera Utara. Kita juga ikut deg-degan di sini ya ketika tadi menyaksikan adu penalti. Nah, sekarang bagaimana dengan di Bandung, Sabago? Bagaimana keseruan nobar di Bandung? Benar sekali Marcelin dan juga pemirsa, keseruan acara nonton bareng Timnas U23 ini selain di berbagai daerah di Kota Bandung pun terasa sangat meriah, menggema seperti yang kita saksikan ini, yel-yel dari teman-teman supporter di Kota Bandung. Antusiasme supporter timnas ini tak kalah meriah meskipun tidak menyaksikan langsung ke lapangan. Para supporter ini datang bersama keluarga, teman-teman, bahkan tadi ada yang melihat dengan pasangannya. Untuk itu bagaimana tanggapannya, pendapatnya tentang pertandingan tadi? Ya, pertama-tama aku Fikri gitu ya mau ngucapin terima kasih banyak buat Timnas Garuda yang sudah memberikan permainan terbaiknya. Dan yang kedua, buat teman-teman semua supporter yang ada di Indonesia yang selalu mensupport Indonesia sampai akhir ada di kancah dunia. Dan satu lagi pesan buat orang-orang di luar sana yang suka ngomongin ya kejelekan-kejelekan Indonesia, sekarang terjawab. Harapannya nih sekarang, harapannya untuk teman-teman sendiri, Indonesia bakal melaju lebih lagi atau bagaimana? Tentunya itu mah juara satu ya nggak? Juara satu, lolos Olimpiade Paris. Indonesia, 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 Indonesia. Begitulah Marcelina kemeriahan yang ada di Kota Bandung. Garuda Muda mencatatkan sejarah baru dengan mampu memasuki babak semifinal di Piala AFC U23 ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabago Visasa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Edi Sembiring dari Nobar di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, itulah tadi bagaimana keseruan nonton bareng di dua kota di Indonesia atau di dalam negeri, dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Exco PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, kalau kita lihat dari dua daerah tadi, ini antusiasme, animo masyarakat, supporter Timnas Indonesia ini sangatlah tinggi. Bagaimana PSSI melihat besarnya harapan masyarakat Indonesia, terutama tadi ya targetnya ingin sampai Indonesia bisa ke Olimpiade 2024? Ya, ini saya rasa nggak hanya di Medan dan di Bandung ya, tapi di seluruh Indonesia ini udah supporter kita, masyarakat kita semua udah berharap betul dengan hal yang terjadi saat ini. Apalagi kan seperti supporter kita yang ada di Doha tadi ya. Kalau kita lihat stadionnya itu udah kayak stadion di Indonesia gitu. Itu bukti bahwa supporter kita itu dimanapun berada sekarang ini memberikan dukungan habis-habisan untuk kita. Dan kami rasakan betul ya ketika kami melakukan lobby, Pak Erick itu akan lobby ke klubnya Nathan. Itu supporter semua membantu semua. Akhirnya Nathan termasuk kembali ke timnya kita untuk bisa, dan tadi kan kelihatan sekali Nathan itu sangat bagus permainannya ya. Memang ini squad yang sangat kuat dan Pak Erick nggak pengen ada kecolongan dalam squad tadi itu, makanya dia coba lengkapi terus, dan kita berharap harapan masyarakat tadi tentunya harapan kita semua. Tapi kita juga berdoa gitu ya bahwa kita akan bisa terus nanti maju di sampai harapan teman-teman tadi, harapan masyarakat tadi bahwa kita akan mencapai Olimpiade di Paris, Mbak. Gitu sih, Mbak. Bagaimana kemudian yang diharapkan ini bisa dipersiapkan lebih matang lagi Bang Arya untuk menghadapi laga di semifinal, karena ini pasti tekanannya, tensinya akan lebih tinggi lagi, kemudian juga ditambah dengan adanya target untuk bisa menuju ke Olimpiade Paris. Bagaimana diharapkan kondisi dari pemain Timnas U23? Ini kan waktunya cukup ada ya, cukup hari Selasa kita main, Selasa dini hari kan. Jadi mereka besok Jumat, Sabtu, Minggu ada waktu istirahat juga mungkin besok. Habis itu bisa recovery dan kemudian nanti bisa latihan lagi, memperkuat lagi
timnya dan strateginya juga, karena permainannya pasti berbeda. Dan kita yakin tim pelatih itu pasti udah punya strategi juga, nanti siapapun lawannya saya rasa akan mereka pelajari dalam waktu dekat 2 hari 3 hari ini, sehingga pemain kita udah bisa memiliki cara untuk nantinya memenangkan pertandingan berikutnya, Mbak. Jadi itu yang kita harapkan dalam waktu yang ada waktulah untuk recovery, ada waktu untuk bisa mempelajari taktik-taktiknya nanti dan bisa menerapkannya pada saat pertandingan pada Selasa dini hari nanti gitu, Mbak. Baik, tentu kita bersama-sama harapkan ada persiapan yang matang. Tadi juga ada waktu recovery yang cukup untuk timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal. Terima kasih banyak Exco PSSI Arya Sinulinga telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih membahas terkait dengan Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa, Timnas Indonesia 2 kali unggul lebih dulu. Adalah gol Rafael Struwik di menit ke-15 yang membawa Indonesia unggul 1-0. Namun Korea Selatan berhasil mengubah skor jadi imbang 1-1 melalui gol bunuh diri Komang Teguh di menit ke-45. Indonesia pun kembali unggul saat injury time di babak pertama melalui gol kedua Struwik. Indonesia menutup babak pertama dengan skor 2-1. Di babak kedua, pemirsa, Korea Selatan kembali mencetak gol. Kali ini tendangan Jong Sang-bin mengubah skor jadi imbang 2-2. Laga pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, dan setelah di babak perpanjangan waktu, laga juga berakhir imbang 2-2. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti, dan di babak ini pemirsa, eksekusi penalti Pratama Arhan memastikan Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 10-11. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan salah satu supporter Indonesia, ada warga negara Indonesia di Qatar yang menyaksikan pertandingan di stadion bersama dengan Ustadz Maksum atau Abu Maher. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Abu Maher. Halo, selamat pagi. Ya, Abu Maher, gimana di sana masih banyak sekali supporter yang melakukan selebrasi ya? Kita harus menang. Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Ayo. Ya. Oke, Abu Maher, kita juga turut merasakan kebahagiaan, antusiasme yang begitu tinggi dengan kemenangan Timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa. Nah, Abu Maher, boleh Anda ceritakan sebetulnya seberapa banyak para supporter yang datang langsung ke sana untuk menyaksikan pertandingan penentu di babak perempat final ini? Bagaimana tadi, ada cukup banyak yang datang ke sana? Ya, kira-kira penonton 10 ribuan pendukung Indonesia yang tumpah ruah di Stadion Abdullah bin Khalifa dari sore, bahkan sholat maghrib, sholat isya di stadion, turut mendoakan timnas, dan alhamdulillah doanya diijabah dan menang kita. Dan insya Allah besok semifinal dan juara insya Allah. Baik, Abu Maher, tadi kan pertandingan berlangsung dengan cukup dramatis ya, di mana di babak pertama atau sebetulnya sampai menjelang akhir full time babak kedua ini sebenarnya Indonesia masih unggul, tapi kemudian harus berakhir dengan skor imbang. Bagaimana ketika terjadi momen-momen dramatis di sana? Nah, ya ketika terjadi gol balasan dari Korea, kita semua tegak dan tetap berdoa, dan Ultras Qatar, Ultras Garuda Qatar tetap mensupport timnas Indonesia, tidak ada lelahnya. Sampai sekarang bisa didengar di belakang ada drum band dari Ultras Garuda Indonesia.
dan itu menjadi penyemangat bagi timnas, dan alhamdulillah timnas semangat dan bisa mengalahkan dengan skor dramatis penalti 11-10. Baik, tadi sudah berkumpul bersama ya, bahkan sempat melakukan sholat berjemaah di sana sebelum menyaksikan pertandingan. Abu Maher, mungkin bisa diceritakan bagaimana warga negara Indonesia di sana ini melakukan koordinasi, bersepakat untuk datang bersama. Bagaimana strateginya untuk bisa mengumpulkan supporter yang begitu jumlahnya cukup banyak dan juga solid mendukung sampai dengan saat ini? Ya, di sini kita ada grup ultras. Pendukung supporter Indonesia yang ada di Qatar. Kita membuat WhatsApp grup dan di situ kita berkoordinasi jam berapa kita berkumpul, jam berapa kita di titik mana kita berada, bahkan tiket diblok langsung oleh admin atau ketua ultras biar kita bisa satu blok bersama di tempat duduk yang sama gitu. Jadi di sini ada admin atau ada koordinator yang memblok tiket agar kita bisa sama-sama di tribun, dan juga ibu-ibu semua anak-anak sangat semangat. Bahkan ibu-ibu selalu mendatangi pemain di hotel Westin untuk berjumpa atau berfoto-foto seperti itu. Indonesia gacor. Baik, bagaimana kemudian ketika WNI di sana mencoba untuk bertemu langsung dengan timnas yang ada di sana, mungkin bisa diceritakan pengalamannya, bisa sempat berfoto bersamakah, atau bagaimana mereka melakukan proses pelatihan di sana, bisa diceritakan, Abu? Ya, di sini kita di hotel, kebetulan timnas berada di Hotel Westin, dan mereka tidak susah untuk ditemui, dan kita bisa menunggu mereka ketika waktu breakfast. Jadi kita bertemu di breakfast dan kita foto atau kita tanda tangan ketika mereka sedang breakfast, didatangi dan kita berfoto-foto bersama. Begitu. Baik, pengalaman yang sangat langka begitu ya, bisa dikatakan, bisa berada di sana bersamaan dengan gelaran Piala Asia U23. Nah, Abu Maher, ini kan Indonesia melaju ke babak semifinal. Nantinya tentu pertandingan tidak akan lebih mudah begitu. Nah, bagaimana peran dari supporter Indonesia ini bisa dipastikan lebih meriah lagi, bisa membuat stadion di Doha, Qatar merah putih, Abu Maher? Halo Abu Maher, masih bergabung bersama kami? Ya baik pemirsa, baru saja kami mewawancarai warga negara Indonesia yang berada di Qatar yang menyaksikan langsung pertandingan perempat final antara Timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan, dan disampaikan di sana bahwa antusiasme supporter merah putih begitu tinggi, diperkirakan hampir mencapai 10.000 penonton. Ini adalah datang dari warga negara Indonesia atau supporter Timnas Indonesia. Dan bagaimana ketika tadi dilakukan pertandingan ini, mereka tetap setia menantikan kemenangan Indonesia yang akhirnya keluar sebagai pemenang melalui adu penalti. Pemirsa, ratusan supporter Timnas Indonesia menggelar nobar pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan di berbagai warung kopi yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan meskipun pertandingan berlangsung dini hari, namun tidak menyurutkan semangat supporter untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Kegiatan nonton bareng ini digelar di beberapa warung kopi yang berada di sepanjang Jalan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meskipun tidak diorganisir, namun ratusan supporter Timnas Indonesia memenuhi berbagai warung kopi yang hampir seluruh kursi terisi oleh supporter Timnas Indonesia.
Bahkan beberapa supporter terlihat sudah memenuhi lokasi nobar beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Antusiasme supporter semakin bertambah saat timnas unggul dari Korea Selatan melalui gol Rafael Struijk. Ya pemirsa, antusiasme masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan sejak dini hari tadi ini begitu tinggi. Dukungan baik langsung dari Doha, Qatar di Stadion Abdullah bin Khalifa maupun di dalam negeri. Tadi sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami ada nonton bareng di Bandung, kemudian di Medan dan juga di Surabaya. Ini adalah bentuk dukungan bagi timnas Indonesia yang akhirnya mampu melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan untuk membahas terkait timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024, kami langsung bergabung bersama dengan Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji langsung dari Doha, Qatar. Pak Sumarji, bagaimana Anda melihat performa dari timnas Indonesia Garuda Muda U23 di Doha, Qatar ini sudah berhasil mendapatkan tiket ke babak semifinal, Pak Sumarji? Ya, yang pertama kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita timnas Garuda Muda U23 bisa lolos ke semifinal sesuai dengan harapan dan juga keinginan kita semuanya. Dan walaupun dengan bersusah payah sampai dengan adu penalti bisa menghasilkan kebanggaan dan bisa menorehkan catatan sejarah Piala Asia sehingga kita bisa melanjutkan ke babak selanjutnya ke semifinal. Seperti itu. Pak Sumarji saat ini berada di mana tepatnya Pak? Apakah masih berada di Stadion Abdullah bin Khalifa di Qatar? Ya, kita masih di stadion ini sama Pak Hendri, sama para pemain juga. Pemain juga masih ada di ruang ganti. Masih belum kembali. Ya, euforianya seperti apa Pak ketika tadi Indonesia akhirnya menang melalui adu penalti? Ya, yang pertama pastinya setiap gol dan penjaga gawang bisa menggagalkan tendangan dari Korea Selatan, pasti kan itu euforianya sangat luar biasa kan. Jadi gol demi gol pada saat adu penalti itu kan membawa sesuatu yang berbeda gitu. Sehingga ketika kita bisa mengalahkan Korea Selatan, tentu ini euforianya sangat luar biasa. Seperti itulah kira-kira kondisinya. Ya, Pak Sumarji, Garuda Muda sebagai tim debutan ternyata juga berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya sepak bola Indonesia ini mengirimkan timnasnya sampai ke babak semifinal. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pasti begini ya, memang dari awal kan kita ini mempersiapkan tim ini dengan baik ya. Jadi memang karena tim ini kita persiapkan dengan baik dan harapan dan juga keinginan serta cita-cita kita ini kan bisa sampai dengan final kan. Setiap babak saya selalu sampaikan bahwa kita ini harus punya niat untuk bisa
lolos mulai dari tahapan penyisian sampai dengan ke 8 besar. Nah, sekarang kita sudah bisa mencapai ke semifinal. Tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan tim dengan baik supaya di semifinal yang akan berlangsung nanti tanggal 29 itu betul-betul bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Hasil yang baik sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Ya, Pak Sumarji, untuk Timnas Indonesia U23 ini banyak yang kemudian menjadi anak-anak binaan Anda juga ya bersama dengan tim. Nah, bagaimana Anda menilai perkembangan Garuda Muda, baik dari segi teknis permainan, kemudian juga dari mental, psikologis, mereka bisa sampai sejauh ini? Iya, jadi begini. Kalau berkaitan dengan performa, memang patut kita acungi jempol. Ini kaitannya dengan keberadaan pelatih ya, Sintayong ya. Jadi pelatih ini memang menurut penilaian saya secara pribadi dan tentu menurut penilaian teman-teman di federasi memang sangat bagus. Nah, sekarang kita untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Tentu kan ini tahapan-tahapan itu harus bisa kita kerjakan dengan baik kan, terutama bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kualitas para anak-anak kita. Mulai dari bagaimana anak-anak itu bisa disiplin dengan tinggi ya, disiplin yang tinggi, terus bisa meningkatkan fisiknya, bisa meningkatkan mentalnya, dan tentu skill ya, karena skill ini berkaitan dengan strategi. Sehingga dengan kita selalu memonitor dan mengikuti perkembangan anak-anak, baik itu yang di U23, U20 dan ke bawah ya, 16, termasuk yang senior, ini juga merupakan bagian terpenting yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Tentunya kaitannya dengan memelihara performa ini memang selalu kita ikuti perkembangan dari waktu ke waktu, baik itu ketika anak-anak melaksanakan TC dengan timnas ataupun anak-anak kembali ke klub. Ini selalu kita ingatkan, karena kan yang berada di timnas ini kan selalu berganti ya. Kalau tidak perform secara otomatis sama pelatih juga akan dicoret. Kalau tidak disiplin juga pasti akan dicoret. Kalau mentalnya tidak baik juga pasti akan dicoret, tidak dipanggil. Kalaupun dipanggil ketika timnas melaksanakan TC ataupun ada turnamen tidak bagus, secara otomatis juga akan dipulangkan. Sehingga itu bagian terpenting yang selalu kita jadikan evaluasi setiap kegiatan-kegiatan, baik itu turnamen di Asia Tenggara, Asia dan juga Piala Dunia, seperti itu. Ya, apa yang kemudian diharapkan bisa lebih dipersiapkan lagi dengan lebih matang Pak Sumarji untuk memasuki babak semifinal, terutama sambil menunggu hasil pertandingan dari Arab Saudi dan Uzbekistan? Ya, itu yang benar-benar harus kita jaga betul ya. Itu yang harus betul-betul kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga dengan baik, ya, tentu itu dampaknya hasilnya nanti nggak akan baik. Saya tadi di ruang ganti juga saya ingatkan kepada para pemain agar tidak bereforia berlebihan. Kita cukupkan sampai dengan malam hari ini atau pagi hari ini. Setelah itu besok siang kita sudah fokus. Kita sudah fokus untuk mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya menuju ke semifinal. Seperti itu.
Baik, kita harapkan semua bisa tetap fokus di sana, bisa kembali meningkatkan performa sehingga harapannya bisa melaju ke babak final nanti ya. Terima kasih banyak Pak Sumarji, Ketua Badan Tim sama-sama. Nasional PSSI telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Bagi dua. Pemirsa, tim nasional Indonesia sukses menumbangkan Korea Selatan saat melakoni babak perempat final Piala Asia U23. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama pengamat sepak bola Kusnaini. Halo, selamat pagi Bung Kus. Selamat pagi. Ya Bung Kus, ini tadi disampaikan oleh Ketua Timnas PSSI bahwa kemudian ada persiapan yang harus lebih dimatangkan dan tidak terlalu lama bereuforia. Nah, tapi kalau kita bisa sedikit melihat permainan pada dini hari sampai dengan pagi ini, bagaimana Anda menilai performa dari Timnas Indonesia sehingga mampu mengalahkan Korea Selatan? Ini bukan pertandingan yang mudah terus terang saja bagi Timnas Indonesia ya, karena kita tahu bagaimana reputasi Korea Selatan, juara Asian Games 2022, juara Piala Asia U23 tahun 2020, 16 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Ini jelas bukan lawan yang mudah, sehingga menurut saya penampilan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Indonesia U23 sudah sangat membanggakan. Indonesia menjadi negara yang memutus rantaian kemenangan tidak terkalahkan Korea Selatan dalam 16 pertandingan di Timnas U23. Dan itu saja sudah merupakan sebuah hasil yang membanggakan. Tapi saya pikir yang hari ini bisa membuat kita lebih bangga adalah bagaimana pemain-pemain Indonesia U23 bermain dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan keberanian yang luar biasa, dan mental bertanding yang menurut saya sangat membanggakan, sehingga mereka mampu membuat Korea Selatan yang begitu superior berhasil diimbangi. Menurut saya kemampuan Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti yang betul-betul luar biasa. Ini betul-betul menunjukkan bahwa mental bertanding mereka telah berkembang sangat pesat. Dan ini bukan proses yang pendek ya, tapi sebuah proses yang panjang melalui sebuah tempaan yang mungkin sudah berlangsung 5-6 tahun. Setidaknya 4 tahun lah ketika mereka mulai disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang kemudian tidak jadi digelar di Indonesia. Prosesnya begitu panjang sampai akhirnya terbentuk tim seperti ini. Ya, Bung Kus, kalau kita melihat tadi dalam pertandingan di babak pertama Indonesia berhasil memperoleh keunggulan, tapi kemudian ketika Korea Selatan ini mendapatkan kartu merah, pengurangan jumlah pemain, ini nampaknya tidak bisa dimanfaatkan begitu peluangnya oleh Garuda Muda. Nah, bagaimana Anda melihat adanya dinamika dalam sepanjang pertandingan? Jangan lupa bahwa bagi Indonesia main di Piala Asia U23 ini pertama kalinya. Jangan lupa bahwa kita juga main di fase gugur, itu juga pertama kalinya. Kita lolos ke babak 8 besar, itu juga pertama kalinya. Banyak hal-hal pertama yang kita catat di Piala Asia U23, dan tentu saja itu punya konsekuensi. Pemain-pemain kita tidak berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Beda dengan Korea yang sudah 5 kali ikut Piala Asia dan pernah juara. Sehingga menurut saya meskipun pemain Indonesia dalam posisi memimpin tapi tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah orang, itu bukan karena mereka tidak mampu memiliki atau tidak memiliki kelebihan, tapi lebih karena faktor pengalaman yang belum banyak kita raih, belum banyak kita dapatkan di level seperti ini. Level Piala Asia, apalagi perempat final, itu level yang tidak semua tim pernah mengalami. Di Asia Tenggara, Vietnam pernah mengalami itu. Tapi Indonesia ini merupakan pertama kalinya main di perempat final 8 besar Piala Asia U23. Saya tidak terkejut kalau kita mengalami situasi di mana pemain-pemain tidak cukup tenang memanfaatkan situasi itu. Karena memang pengalaman mereka tidak ada. Tapi yang paling penting adalah mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka bisa memaksa Korea Selatan harus memasuki adu penalti, dan disitulah saya pikir faktor mental bertanding Indonesia sangat menentukan. Tidak ada tim yang mampu memenangkan adu penalti kalau mereka tidak punya mental bertanding yang kuat. Nah, itu yang kita tunjukkan dalam drama adu penalti, dan itu sudah merupakan progres yang luar biasa. Nah, baik, drama penalti tadi nampaknya Indonesia lolos ya dari ujian mental yang kita harapkan bisa semakin kuat dan terbentuk lagi di Piala Asia ini. Tapi Bungkus, kalau melihat nantinya di semifinal kita masih menantikan hasil dari Arab Saudi versus Uzbekistan. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia untuk bisa menang mengalahkan salah satu dari kedua tim yang masih akan bertanding tersebut?
Iya, kalau sebelum Piala Asia kita bertemu dengan nama-nama seperti Arab Saudi, Uzbekistan, kita di posisi yang lebih inferior ya. Kita tim yang relatif tidak lebih berpengalaman dibanding nama-nama tersebut. Tapi di Piala Asia U23 kali ini, kita sudah mengalahkan Australia. Kita sudah menyingkirkan Korea Selatan. Jadi secara mental menurut saya kita tidak lagi inferior menghadapi entah itu Arab Saudi, Uzbekistan, bahkan mungkin tim-tim lain ya selain itu seperti misalnya Jepang atau tim yang lain. Jadi bagi saya menurut saya keberhasilan mencapai semifinal ini itu bukan sekedar soal pencapaian tapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia U23 telah berkembang sebagai sebuah tim yang tidak lagi berada di level Asia Tenggara, tapi sudah mampu bersaing di level yang lebih tinggi, di level Asia. Dan kalau mereka sudah terbiasa main di level ini, sudah berkali-kali bisa lolos Piala Asia, bisa lolos fase gugur, nanti mereka akan semakin terbiasa. Nah, sekarang untuk pertama kalinya kita bisa sampai di perempat final. Dan untuk mencapai semifinal, kita susah payah melalui drama adu penalti. Tidak mustahil nanti di semifinal, itu juga akan semakin berat bagi Indonesia. Karena kita kurang berpengalaman di level ini. Tapi sekali lagi modal kemenangan atas Korea Selatan, salah satu tim raksasa Asia yang selama ini sulit dikalahkan oleh banyak tim lain, itu akan menjadi penambah semangat, akan menjadi penambah mental bertanding kita semakin tebal, semakin percaya diri, menghadapi tim apapun, kita tidak akan inferior, itu yang paling penting. Catatan dari Bungkus terkait dengan sejauh ini ya perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, yang pertama tentunya seperti yang saya sebutkan berkali-kali, kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri ya. Kadang-kadang sepak bola Indonesia ini secara permainan kadang-kadang sangat baik, tapi pada momen-momen tertentu kita sering membuat kesalahan yang menguntungkan lawan. Itu harus diperbaiki. Termasuk di pertandingan lawan Korea Selatan, ada beberapa momen di mana kita bikin kesalahan sendiri yang merugikan gitu ya. Yang pertama, perbaiki kesalahan-kesalahan dalam pertandingan, apalagi pertandingan sudah memasuki fase yang sangat krusial, semifinal. Kemudian yang kedua, lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Hari ini kita cukup efektif, cukup mampu memanfaatkan peluang-peluang, tapi jumlah golnya masih sedikit ya. Yang ketiga, saya pikir kita harus juga mengimbangi prestasi yang bisa kita capai ini dengan kesadaran bahwa pertandingan atau kompetisi ini belum selesai. Kalau kita berambisi mau ke Olimpiade, paling tidak masih ada satu langkah lagi yang harus kita lewati. Pertandingan semifinal di mana kita harus menang. Kalau kita tidak menang di semifinal, langkahnya akan semakin panjang. Masih ada satu pertandingan berikutnya, perebutan 3-4. Kalau tidak lolos juga, masih ada pertandingan berikutnya lagi. Pertandingan melawan wakil dari Konfederasi Afrika. Jadi kompetisi ini, mimpi ini menuju Olimpiade masih jauh dari kata selesai. Saya pikir benar yang dikatakan oleh Pak Sumarji tadi, berhenti dulu beruforia karena perjuangan kita belum selesai. Setidaknya satu pertandingan lagi harus kita menangkan sebelum kita memenuhi impian menuju Olimpiade. Baik, kalau tidak menang di semifinal nanti jalannya akan lebih mudah, lebih sulit lagi ya Pak untuk bisa melaju ke babak final ataupun juga ke Olimpiade Paris 2024. Nah, tapi kalau kita melihat sejauh ini Bungkus, bagaimana dengan dampak dari adanya pemain-pemain naturalisasi? Apakah ini cukup signifikan memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian Garuda Muda sejauh ini? Iya, saya pikir dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh para pemain seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner di Piala Asia U23 kali ini, bahkan sebelumnya di Timnas Senior, di Piala Asia Senior, sebetulnya kita sudah layak untuk berhenti ngomong soal naturalisasi atau setidaknya perdebatan tentang naturalisasi sebaiknya dan selayaknya dihentikan. Karena pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Rizky Ridho. Di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Pratama Arhan. Mereka ngototnya sama, mereka mainnya sama, seperti mereka seolah-olah bukan orang yang katakanlah disebut sebagai naturalisasi. Mereka berjuang, mereka bertarung, bermain sama ngototnya dengan pemain-pemain yang dibesarkan di kompetisi domestik. Jadi tidak ada perbedaan antara Justin Hubner dengan Rizky Ridho, Ivar Jenner katakanlah dengan Pratama Arhan. Semua menunjukkan kecintaan yang sama terhadap Indonesia. Sudah selayaknya kita menghentikan diskursus atau
polemik tentang pemain yang disebut naturalisasi ini. Saya bahkan lebih senang menyebut pemain naturalisasi ini sebagai pemain diaspora, pemain Indonesia yang kebetulan berkompetisi atau lahir dan besar di negara lain, tapi mereka tetap orang Indonesia, memiliki darah Indonesia, memiliki sejarah Indonesia. Kita harus berhenti memperdebatkan persoalan ini dan fokus bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan yang kita punya, termasuk adanya pemain-pemain diaspora ini untuk membangun sepak bola Indonesia. Ya baik, artinya poin yang juga begitu positif ya Bungkus soal pemain naturalisasi ini bukan lagi saatnya untuk memperdebatkan tapi lebih fokus pada prestasi. Nah bicara soal bagaimana performa lagi nih Bungkus dalam pertandingan pada sampai dengan pagi hari ini, Anda melihatnya terkait dengan formasi pemain, kemudian strategi yang digunakan oleh pelatih STY ini sudah begitu matangkah sehingga bisa menghasilkan poin yang begitu memuaskan? Ya, secara keseluruhan penampilan kita ini cukup luar biasa. Tapi kalau kita bicara dari sisi teknis sepak bola, sebetulnya terasa bahwa tim ini masih memiliki sejumlah kekurangan yang membuat pelatih Sintayong itu dari pertandingan ke pertandingan selalu melakukan perubahan-perubahan kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan tim, yang pertama. Yang kedua juga disesuaikan dengan materi pemain yang ada. Ya, saya ambil contoh kecil misalnya di pertandingan hari ini kita melihat ada beberapa perubahan. Misalnya di posisi bek kanan, sekarang main Rio Fahmi ya, sebelumnya main Fajar Fatur Rahman. Itu antara lain dilakukan untuk menyesuaikan dengan tipe lawan yang dihadapi, untuk mengatasi problem kelelahan yang mungkin dialami oleh Fajar Fatur Rahman, dan lebih dari itu juga untuk menyeimbangkan permainan, karena mungkin di aspek tertentu kita agak kurang. Terlihat juga dengan adanya perubahan di lapangan tengah. Jadi memang kalau kita lihat timnas senior itu kan kita bisa melihat bagaimana Justin Hubner memberi energi di lapangan tengah berduet dengan Ivar Jenner. Tapi di timnas U23 Ivar Jenner lebih dibutuhkan di pertahanan. Makanya Ivar Jenner dimainkan di pertahanan. Meskipun kadang-kadang Ivar Jenner dan Justin Hubner dimainkan di tengah, di belakang ada Komang Teguh. Jadi beberapa penyesuaian dilakukan oleh Sintayong menunjukkan bahwa memang tim ini secara materi pemain sebetulnya belum sepenuhnya lengkap. Sintayong masih butuh sebetulnya beberapa tambahan. Cuma karena Piala Asianya sudah di depan mata, maka dia melakukan sejumlah eksperimen, termasuk diantaranya mengembalikan Nathan Chuaon yang sudah kembali ke Belanda, dikembalikan lagi ke Qatar. Itu kan menunjukkan bahwa tim ini butuh materi pemain di level tertentu yang tidak bisa ditawar. Nah, seandainya kita lolos ke Olimpiade, ini akan menjadi PR juga bagi kita. Kita butuh tambahan pemain-pemain agar membuat tim ini bisa lebih mampu bersaing, lebih kuat lagi di Olimpiade nanti, seandainya kita lolos. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih membahas terkait Timnas Indonesia yang berhasil menaklukkan Timnas Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23. Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada catatan ke depannya ya untuk Timnas Indonesia, terutama bagaimana ini tidak mengulangi langkah-langkah yang kemudian bisa memberikan keuntungan untuk lawan atau kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan untuk Timnas Indonesia. Nah, apa sebetulnya yang selama ini Anda lihat menyebabkan terjadinya adanya kesalahan-kesalahan secara teknis di lapangan? Iya, yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemain-pemain kita ini masih minim pengalaman bermain di event sebesar Piala Asia ya. Karena kita ini baru pertama kali main di Piala Asia. Tidak hanya di U23, di timnas senior kan juga pertama kalinya lolos sesudah sekian lama, dan pemain-pemain kita akhirnya mencatat sejarah dengan pertama kalinya melaju ke fase gugur. Jadi banyak hal-hal pertama yang kita alami dalam sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama kali ke fase gugur Piala Asia Senior, pertama kali main di Piala Asia U23, kemudian pertama kali juga main di Piala Dunia di level usia 17 tahun. Pertama kalinya juga jadi tuan rumah digagalkan sehingga akhirnya tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dalam konteks Piala Asia U23 ini pertama kalinya kita main di Piala Asia U23 di putaran final. Pertama kalinya kita lolos ke fase gugur dan pertama kalinya melaju semifinal. Banyak hal-hal pertama yang tentu saja konsekuensinya membuat kita ini tidak terlalu fasih main di level itu. Karena itulah masih banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Untuk itu saya pikir salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita memperbanyak frekuensi bertanding di level internasional bagi tim nasional kelompok usia ini.
tidak hanya melalui turnamen-turnamen resmi, tapi juga melalui uji coba friendly match itu harus diperbanyak supaya pemain kita lebih terbiasa menghadapi lawan yang berbeda, tekanan yang berbeda, situasi pertandingan yang berbeda. Ini hal yang saya pikir akan sangat penting dilakukan kalau kita bisa melaju sampai final nanti dan lolos ke Olimpiade. Persiapan berupa banyak uji coba itu akan sangat penting, akan membuat kita terbiasa menghadapi lawan yang berbeda. Sekarang ini kan karakter lawannya bisa dibilang memang agak berbeda-beda ya. Gaya main Korea beda dengan Arab Saudi, gaya main Korea berbeda dengan Australia. Tapi kalau kita lolos Olimpiade, nanti gaya mainnya jauh lebih berbeda lagi. Ada tim-tim Amerika Latin, tim-tim dari Afrika, dari Eropa, yang sangat berbeda cara mainnya, dan kita butuh banyak uji coba dalam hal ini. Tapi terlepas dari itu semua, saya pikir bekal pemain-pemain kita bermain di beberapa kompetisi yang berbeda. Ada yang main di Liga Jepang, ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Indonesia. Itu sudah cukup sedikit membantu. Artinya persoalan untuk bisa membentuk baik itu teknis ataupun mental dari timnas Indonesia ini akan begitu penting ya Bungkus untuk bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi lagi begitu. Karena ini kan tadi Anda katakan sudah banyak hal yang pertama kali tercetak sejarah pada akhirnya oleh timnas Indonesia. Nah, apa kemudian catatan terkait meningkatkan semangat dan juga mental dari timnas Garuda? Iya, mental bertanding juga terkait dengan apa yang saya bilang tadi, kesempatan ya. Kesempatan bermain menghadapi tim-tim besar itu akan membentuk mental bertanding. Nah, bagaimana pemain Indonesia U23 bisa bermain sebaik ini di Piala Asia, itu juga berkat tempaan panjang. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mereka sebetulnya dibentuk untuk Piala Dunia U20 yang kemudian gagal digelar di Indonesia. Tapi tim kemudian dipertahankan oleh Sintayong, meskipun ada sejumlah pemain yang keluar masuk, tapi kerangka tim dia pertahankan. Bahkan kerangka tim U20 itu kemudian dia bawa juga ke tim nasional senior. Beberapa pemain U23 ini banyak yang memperkuat timnas senior, setidaknya ada 10 orang, dan itu yang membuat mereka dengan banyak pengalaman bertanding, dengan banyak TC yang mereka ikuti bersama Sintayong dan jajaran pelatih lainnya, itu membuat mereka terbentuk kemudian mental bertandingnya, terbentuk chemistry-nya, terbentuk kerjasama timnya. Jadi apa yang kita capai hari ini di Piala Asia U23 itu membuktikan teori yang paling dasar dalam sepak bola, bahwa sepak bola itu proses, tidak ada yang instan. Jadi kita harus percaya proses, harus mau tekun menjalani prosesnya. Dalam sepak bola tidak ada hasil yang tiba-tiba begitu saja bisa didapat melalui sebuah proses yang simsalabim. Anda bisa mengambil katakanlah pemain seperti Messi 10 orang, tapi belum tentu bisa membuat tim itu jadi tim yang hebat. Anda tetap harus butuh waktu, Anda tetap butuh uji coba, beberapa pertandingan, beberapa kesempatan event yang diikuti, supaya pemain-pemain yang digabungkan ini membentuk satu tim yang kuat. Jadi sekali lagi dalam sepak bola, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya proses. Kita akan selalu menjalani proses itu, dan proses itu butuh waktu. Baik, artinya ini cukup panjang begitu ya proses yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia, tapi juga ada faktor bagaimana chemistry yang sudah terbentuk dalam timnas Indonesia. Nah, Bungkus, kalau terkait dengan komposisi tadi Anda sempat menyinggung bahwa Indonesia sempat mengalami kekurangan pemain begitu, tapi untungnya bisa juga mendatangkan Nathan Choaon dalam Piala Asia U23 ini. Nah, bagaimana ke depannya Indonesia bisa mengisi adanya kekurangan-kekurangan yang berpotensi ini masih terjadi dalam laga Piala Asia? Iya, kembalinya Nathan Choaon sesudah dia sempat pulang ke Belanda itu kan seperti yang saya katakan tadi, gambaran bahwa tim ini masih kekurangan pemain-pemain yang dianggap oleh pelatih memenuhi keinginan pelatih, harapan pelatih supaya tim ini bisa padu. Nah, kalau level bertandingnya nanti lebih tinggi lagi, ini kan levelnya baru Asia, level bertandingnya katakanlah kita lolos ke Olimpiade, itu kan levelnya dunia. Maka pelatih pasti akan butuh atau menginginkan pemain dengan level yang lebih tinggi lagi supaya kita mampu bersaing. Nah, disitulah kita mau tidak mau harus memperkuat tim ini dengan menambah pemain-pemain yang kualitasnya bisa bersaing di level Olimpiade. Karena itu makanya saya tadi mengatakan, kita hentikanlah perdebatan soal naturalisasi. Karena tanpa melakukan itu, kita akan berhenti dengan situasi di mana pelatih menghadapi keterbatasan. Tapi kalau kita tidak mempersoalkan atau memberi ruang yang wajar, memberi ruang yang proporsional terhadap
kemungkinan naturalisasi, pelatih punya kemampuan, punya ruang untuk menambah materi pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi sebuah kompetisi, entah itu Liga 1, entah itu Liga Malaysia, belum tentu pada saat bersamaan bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih tim nasional. Ada kadang-kadang posisi tertentu, pemain-pemain dengan kriteria tertentu yang tidak didapatkan di dalam kompetisi tersebut. Karena itu pelatih kemudian mencoba melihatnya di tempat lain. Dan kadang-kadang tempat lain itu berarti di negara lain, berarti di benua yang lain. Karena itu tidak boleh kita menganggap bahwa itu hal yang tabu. Karena kalau kebutuhan tim membuat pelatih harus mengambil dari tempat lain, mau tidak mau itu harus dilakukan supaya kebutuhan tim terpenuhi, supaya materi pemain tercukupi. Jadi sekali lagi persoalan ini sebetulnya tidak harus diperdebatkan, karena di dunia ini hal yang lumrah. Bahkan negara-negara seperti Jerman ketika tidak mendapatkan pemain dengan level tertentu di kompetisi domestik, mereka melihat ke negara lain di mana ada pemain Jerman yang bermain, contohnya gitu ya. Sama seperti halnya Inggris. Inggris punya kompetisi yang sangat bagus, yang luar biasa. Tapi di level tertentu, ketika mereka melihat ada pemain seperti Jude Bellingham yang bermain bagus di Liga Jerman, mereka mengambil Jude Bellingham dan bermain lagi bersama timnas Inggris. Memang situasinya berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Memang berbeda, harus diakui. Tapi paling tidak persoalan menggabungkan pemain dari berbagai liga untuk kebutuhan tim nasional itu adalah persoalan yang seharusnya tidak diperdebatkan karena itu adalah fenomena global. Apalagi Indonesia melakukan naturalisasinya dengan proses yang juga sangat selektif, di mana hanya pemain-pemain yang punya darah Indonesia, punya sejarah Indonesia yang boleh bergabung dengan tim nasional. Berbeda misalnya dengan Qatar atau dengan Malaysia. Nah, itu yang terkait dengan kebutuhan tim. Nah, yang juga harus dipertahankan ketika sebuah tim mencapai level yang lebih tinggi adalah kesinambungan. Jadi makanya keputusan untuk mempertahankan Sintayong di situasi yang kritis saat ini itu keputusan yang tepat. Karena bayangkan kalau dia kemudian sesudah Piala Asia ini dia berhenti tidak mau melanjutkan kontrak, padahal Indonesia sudah lolos ke Olimpiade. Itu timnya akan dibangun lagi dari nol oleh pelatih yang baru karena filosofinya mungkin akan berbeda. Nah, jadi kesinambungan dalam sepak bola itu sangat penting. Kesinambungan itu juga sudah ditunjukkan ketika tim ini dibangun untuk Piala Dunia U20 tapi kemudian tidak jadi, tapi terus dipertahankan sebagai kerangka tim sampai sekarang sudah sekitar 4-5 tahunan. Nah, melalui kesinambungan itulah kita berhasil membangun tim yang mampu bersaing di level Asia. Bahkan tidak hanya di level U23, termasuk juga di level senior. Jadi banyak hal yang saya pikir harus dibenahi dari sepak bola Indonesia. Kesinambungan, kemudian pikiran yang lebih terbuka terhadap keberadaan pemain-pemain dari liga negara lain. Kemudian juga meningkatkan level kompetisi domestik, pembinaan usia muda. Ya, yang juga tidak kalah penting adalah pengelolaan manajemen tim nasional yang lebih baik, pengelolaan federasi yang lebih baik. Dan lebih dari itu di atas segalanya kita harus mau melakukan perubahan yang namanya reformasi sepak bola Indonesia yang prosesnya mungkin akan panjang dan melelahkan tapi harus kita jalani. Baik. Sudah banyak sekali bungkus catatan-catatan penting yang Anda sampaikan tadi terkait dengan perbaikan untuk timnas Indonesia, untuk dunia sepak bola tanah air. Apalagi ini mencapai begitu banyak rekor ya yang dipecahkan sejauh ini oleh timnas Garuda. Terima kasih banyak Bung Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan hasil pertandingan dalam Piala Asia U23 Indonesia melawan Korea Selatan ini, kami akan membahasnya bersama dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Pak Yunus, sudah bergabung bersama kami? Iya, selamat pagi. Baik, salam selamat pagi. Bola. Pak Yunus, salam sepak bola. Pak Yunus, tadi Anda sudah sempat bertemu ya dengan Garuda Muda, tadi sudah datang ke ruang ganti begitu. Nah, bagaimana euforia yang bisa Anda ceritakan dari ruang ganti tadi, Pak Yunus? Iya, pertama Ketua Umum memberikan apresiasi yang begitu tinggi ke anak-anak atas perjuangan mereka pada malam hari ini. Dan tentu juga ucapan terima kasih kepada ribuan masyarakat Qatar yang langsung datang ke tribun untuk memberikan semangat kepada anak-anak timnas kita. Tentu Ketua Umum juga
berterima kasih atas apa raihan dari pelatih Sintayong kita dengan anak-anak timnas yang begitu semangatnya, begitu kuatnya untuk memperoleh kemenangan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah buah yang sangat menggembirakan bagi keluarga besar sepak bola Indonesia. Inilah sejarah yang kita saksikan bersama-sama. Dan terima kasih untuk masyarakat Indonesia atas doa dan supportnya kepada kami, kepada timnas Indonesia. Ya, tentu apresiasi yang begitu tinggi Pak Yunus ya untuk timnas U23 Indonesia dan juga untuk pelatih Sintayong. Nah, apakah usai pertandingan tadi sudah sempat melakukan evaluasi sedikit begitu Pak Yunus? Hasilnya boleh diceritakan pada kami? Hari ini kami pejabat PSSI, Ketua Umum, Eksekutif Komite dan Timnas lebih kepada meriahkan dan bersyukur atas raihan kemenangan pada malam hari ini. Belum berbicara tentang yang dimaksud evaluasi tidak. Ketua Umum menyelami satu persatu dan menyampaikan terima kasih yang sangat besar tak terhingga kepada anak-anak yang begitu heroik memperjuangkan Garuda di dada mereka. Kita di tribun, masyarakat Indonesia yang langsung menonton di tribun di Doha pada malam tadi sangat begitu heroik juga, sangat senang, bercampur juga sangat berdebar-debar. Dan alhamdulillah atas doa dan support dukungan dari masyarakat Indonesia, hari ini, malam ini kita menyaksikan sejarah sepak bola Indonesia sudah berada di kancah Asia. Dan inilah juga sepak bola kita sudah saatnya juga sudah menjadi macan Asia. Oke. Nah, bagaimana kondisi skuad timnas saat ini Pak Yunus setelah tadi berhasil menang dengan begitu dramatis? Bagaimana saat ini kondisinya Pak Yunus? Iya, yang jelas seperti biasa anak-anak antusias, kemudian bergembira di ruang ganti, dan tentu kita berikan kebebasan kepada mereka untuk meluapkan kegembiraannya, karena kita tahu bersama bahwa perjuangan yang mereka lakukan 2 kali 45 menit, ditambah lagi 15 kali 2, kemudian lagi ditambah dengan adu penalti yang sangat mendebarkan. Tentu ini juga menjadi luapan kegembiraan yang sangat luar biasa bagi mereka. Mulai dari ruang ganti, kemudian mereka di bus menuju pulang ke hotel. Mereka sangat gembira, mereka juga bersenang-senang, dan kita juga apresiasi itu bagian dari luapan kegembiraan yang mereka harus lakukan, karena itulah buah dari perjuangan yang mereka dapatkan pada malam hari ini. Dan barusan mereka masuk ke hotel, kita berikan kesempatan mereka juga untuk istirahat, dan saya beserta beberapa eksekutif komite tetap bertahan di Doha, di Qatar, untuk mengawal dan menjaga anak-anak sampai insya Allah pada tanggal 29 mereka akan melakoni semifinal. Baik, nah semifinal di 29 April nanti Pak Yunus, ini menjadi pertandingan yang diprediksi ini tidak akan mudah juga ya Pak Yunus, ada tantangan-tantangan tersendiri. Ya. Nah, apa kemudian bentuk apresiasi? Kalau tadi Anda sebutkan Ketum PSSI Erick Thohir ini memberikan apresiasi untuk timnas dan pelatih. Mungkin bisa diceritakan konkretnya seperti apa apresiasi? Apakah ada semacam bonus begitu yang diberikan untuk timnas karena sudah berhasil mencetak sejarah? Terus menjadi, ya, untuk urusan bonus Ketua Umum juga sudah pasti akan memberikan apresiasi itu. Tidak secara serta-merta juga menjelaskan tentang jumlah, dan kami yakin bahwa apresiasi biasanya Ketua Umum kadang diam-diam memberikan bonus itu tanpa harus diumumkan kepada halayak, dan Ketum demikian cara beliau untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak timnas. Pasti itu akan dilakukan oleh PSSI, dan
Ini Baik. bukan segala-galanya, bonus juga bukan segala-galanya. Yang pasti bonus ucapan terima kasih rakyat Indonesia kepada anak-anak itulah yang sangat berharga atas raihan kemenangan pada malam hari ini. Itu yang sangat berharga dan kami yakin anak-anak kita U23 di AFC Cup ini menghargai itu dan itulah buah dari apa yang mereka lakukan dalam beberapa hari dan beberapa waktu yang lalu ketika mereka masuk di TC mulai dari Dubai kemudian masuk ke Doha, Qatar. Ya, seperti apa bentuk pengawalan yang akan terus dilakukan oleh PSSI, Pak Yunus, kalau melihat dari keberhasilan atau pencapaian Timnas Indonesia sejauh ini, bentuk-bentuk pengawalan akan lebih ketat lagi dilakukan oleh PSSI? Seperti biasa, Ketua Umum memberikan arahan kepada saya untuk mengawal, menjaga, dan menyiapkan segala kebutuhan anak-anak ketika anak-anak berada di luar negeri khususnya. Dan tadi Ketua Umum juga menyampaikan pesan kepada kami dan ke Esko yang masih bertahan di Doha untuk memperhatikan, memberikan pelayanan maksimal kepada pelatih, ofisial, dan anak-anak timnas selama berada di sini. Tentu saya selaku Sekretaris Jenderal akan memaksimalkan pelayanan itu. Saya juga akan mengawal mereka, bagaimana makanan mereka, bagaimana mereka kendaraan, kemudian psikologinya mereka. Dan ini sangat penting yang harus kami lakukan untuk menjaga anak-anak selama berada di Doha dalam rangka menghadapi atau mempersiapkan semifinal pada tanggal 29 nanti. Ketua Umum mewanti-wanti kepada saya, khususnya kepada kami eksekutif komite yang masih ada di Doha, untuk sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan timnas, anak-anak, dan memang itu bagian dari tanggung jawab saya selaku Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan segala-galanya demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak timnas selama ada di sini di Doha, Qatar. Baik, Pak Yunus, selain faktor teknis dari lapangan ini, kita juga begitu berterima kasih ya, mengapresiasi semangat dari supporter Timnas Indonesia, apalagi yang langsung berada di Stadion Doha, Qatar. Nah, bagaimana PSSI ini mengkoordinir atau memberikan dukungan untuk supporter, apalagi untuk pertandingan-pertandingan penting ke depannya di Piala Asia U23? Iya, di samping komunikasi yang lancar yang kami lakukan kepada elemen-elemen supporter yang ada di Doha, kami juga selalu berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Qatar. Beliau sangat mensupport dan beliau langsung yang memimpin pengerahan massa atau supporter yang datang dan yang akan nonton langsung di tribun di stadion. Beliau tadi bersama-sama kami dan sudah beberapa kali selalu langsung nonton, datang ke tribun, datang ke stadion untuk memberikan support. Demikian juga dengan staf kedutaan, tetapi yang pasti masyarakat yang ada di Doha, sebagian besar mereka datang berbondong-bondong dengan biaya sendiri. Mereka datang untuk memberikan support langsung di stadion di mana anak-anak timnas bertanding. Dan ini ucapan terima kasih keluarga besar PSSI kepada masyarakat Indonesia yang ada di Doha, yang ada di Qatar. Kami tak akan melupakan ini karena sepanjang pertandingan mereka memberikan semangat, mereka bernyanyi, mereka memberikan support kepada tim kita, dan tak henti-hentinya mereka meneriakan yel Garuda, kemudian bernyanyi, dan ini menjadi vitamin yang sangat besar bagi anak-anak yang bertanding. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk masyarakat Indonesia yang ada di Doha, Qatar. Baik, terima kasih Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Tetap semangat untuk tim yang ada di sana. 29. Ya, sama-sama. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Informasi seputar Piala Asia U23 masih akan kami hadirkan di program-program kami lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Marcelina Tumundo. Sampai jumpa.